Daftar julukan pemain Timnas Indonesia, dari El Klemer, Bang Tejo, Loopi hingga PNS Jateng. Daftar lengkap julukan pemain-pemain Timnas Indonesia. Tom Haye jadi salah satu pemain yang dapat julukan khusus dari fans Timnas Indonesia yakni Profesor Toha. Tom Haye memberikan kesan impresif bagi fans Timnas Indonesia. Sebab, sejak laga debutnya bersama skuad Garuda, Tom Haye selalu tampil dominan di lini tengah dan jadi pusat permainan. Gelandang 29 tahun itu punya julukan The Professor sebelum gabung Timnas Indonesia. Nah, setelah mengantongi status WNI, Tom Haye dapat julukan Profesor Toha yang merujuk pada kependekan namanya. Ragnar Oratmangoen juga punya julukan spesial dari fans Timnas Indonesia. Lantaran sering menunjukkan sisi religiusnya, pemain berusia 26 tahun itu dapat julukan Wak Haji. Oratmangoen sendiri merupakan pemeluk ajaran Islam. Pemberian julukan untuk pemain Timnas Indonesia bukan fenomena baru. Di masa lalu, ada Budi Sudarsono yang sohor dengan julukan si Piton. Lalu, ada Christian Gonzalez yang punya julukan El Loco atau si Gila. Kini, generasi baru pemain Timnas Indonesia juga punya julukan. Beberapa pemain punya julukan yang merujuk karakter tertentu. Kelvin Verdong dapat julukan Loopi dari warganet. Wajah Verdong dianggap mirip dengan Loopi, salah satu karakter di kartun Pororo The Little Penguin. Wahyu Prasetyo mendapatkan julukan Hulk, karakter superhero dengan tubuh berwarna hijau. Julukan itu sudah didapat Wahyu Prasetyo sejak lama. Wahyu Prasetyo dapat julukan itu karena postur tubuhnya yang besar. Berikut adalah daftar julukan untuk beberapa pemain Timnas Indonesia yang cukup populer. Fernando Ari, Nando Martinez. Jay Idzes, Bang Jayadi. Muhammad Ferrari, Pak Polisi. Jordi Amat, Prince Amat. Justin Hubner, Preman. Rizky Ridho, Anak Baik. Pratama Arhan, El Bucino, Lempar Lembing. Nathan Choyaon, Bang Tejo. Tom Haye, Profesor Toha. Ragnar Oratmangoen, Wak Haji. Egy Maulana Fikri, Kelok 9. Rafael Struik, El Klemer. Witan Sulaiman, Baby Shark. Wahyu Prasetyo, Hulk. Kelvin Verdong, Loopi. Hoki Caraka, LPNS Jateng. Pengakuan Shin Tae-yong ingin tinggalkan Timnas Indonesia, tapi sosok ini membuka pikirannya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku sempat ingin melepas jabatannya sebelum memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Namun, hal itu ia urungkan setelah mendapatkan nasihat dari rekannya yang bekerja di kedutaan bernama Kim Cheol-ho. Shin Tae-yong mengatakan, menurut Kim Cheol-ho komunitas Korea dan fans Timnas Indonesia akan kecewa jika ia melepas jabatannya. Benar sekali. Jika Anda pergi begitu saja, komunitas kita akan sangat kecewa, dan penggemar Indonesia juga akan sangat kecewa, ucapnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa Kim Cheol-ho menasehatinya agar bertahan di Timnas Indonesia, setidaknya 1 tahun lagi. Jadi saya memutuskan untuk tinggal setahun lagi, tetapi malah jadi selama ini. Namun sebenarnya ini adalah hal yang sangat sulit, katanya. Kini, Shin Tae-yong sudah memutuskan untuk tetap bertahan bersama Timnas Indonesia. Bahkan, dia memperpanjang kontraknya hingga 2027 mendatang. Shin Tae-yong kini menjadi idola bagi pencinta sepak bola Indonesia. Meski belum mempersembahkan juara, dia dianggap mampu menaikkan level Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejak dipegang Shin Tae-yong pada akhir 2019 sukses menjadi salah satu tim yang dipandang di Asia. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu bukti sukses Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia. Selain itu, ST juga membawa skuad Garuda untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian dilengkapi dengan keberhasilan Garuda Muda yang lolos hingga fase semifinal Piala Asia U23 2024. Suporter Timnas Indonesia diharapkan kasih teror ke Australia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, berharap dukungan dari ribuan suporter bisa membakar semangat Timnas Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan jadi saksi duel antara Timnas Indonesia dan Australia. Dari kabar terbaru, penjualan tiket sudah habis terjual.
Diprediksi ada 70 ribuan supporter yang akan memberikan dukungan langsung di stadion. Sumarji menjelaskan, kehadiran supporter akan membantu menaikkan mental pemain. Apalagi, lagi kali ini cukup berat dan skuad Garuda berambisi untuk mengunci kemenangan. Pertama, untuk supporter yang sudah beli tiket dan akan hadir langsung Ultras Garuda kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena kehadiran supporter bisa langsung saksikan berikan semangat support dukungan. Maka itu motivasi yang tak bisa dinilai harganya, kata Sumarji kepada awak media. Dukungan penuh saat ini memang dibutuhkan oleh pemain timnas Indonesia. Staf kepelatihan juga akan terbantu karena semangat pemain menjadi berlipat ganda. Selain itu, teror kepada tim tamu akan membuat Australia tidak nyaman menguasai bola. Dukungan dan kerja keras semua pihak diharapkan bisa membawa hasil positif. Apalagi, Indonesia membawa mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Butuh perjuangan ekstra agar misi tersebut terlaksana karena mereka akan berebut tiket dengan tim-tim kuat. Tidak kalah penting dengan banyaknya supporter sedikit banyak pengaruhi tim lawan. Secara mental juga akan berpengaruh ke lawan. Ketiga doa dari seluruh rakyat Indonesia baik di GBK maupun menonton melalui layar kaca. Doakan mudah-mudahan tim kita bisa menang dan kita lolos ke Piala Dunia, tutupnya.